Hingga Minggu pagi jam 10, rentetan awan panas gugur hampir menyamai rekor tertinggi pada 2021 yang mencapai 51 kejadian. 2 tahun lalu rekor rentetan awan panas terbanyak bahkan hingga 52 kejadian. Material vulkanik berwarna putih di sisi barat daya lereng Merapi ini adalah jejak awan panas guguran yang terjadi sejak kemarin. Sesuai dengan data BPPTKG, arah awan panas pada Minggu pagi masuk aliran Kali Bebeng sejauh maksimal 2,5 km. Abu vulkanik mengarah ke sisi barat. Rentetan awan panas mulai terjadi sejak Sabtu tengah hari. Kejadian ini tidak serta-merta membuat status Merapi menjadi naik. BPPTKG masih menyatakan Merapi siaga atau level 3 sejak 5 November 2021. Warga dianjurkan untuk menghindari zona bahaya di alur sungai, yakni Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, kemudian Sungai Bedok, Kerasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km, Sungai Woro sejauh maksimal 3 km, dan Sungai Gendol sejauh 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait Gunung Merapi, kami sudah tersambung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Hendrawan Setiawan. Hendrawan, selamat sore. Hingga Minggu pagi jam 10 tadi, rentetan awan panas kita ketahui sudah mencapai 51 kejadian. Kondisi terkini seperti apa di sana? Puspa, kalau kita bicara kondisi saat ini, rekor awan panas guguran tertinggi yang dulu terjadi pada 27 Januari 2021 saat ini sudah terlampaui karena sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat jumlah awan panas guguran jumlahnya sudah mencapai 54 kali sejak adanya rentetan awan panas yang terjadi kemarin siang, sehingga ini jumlahnya sudah lebih banyak dari rentetan awan panas yang pernah terjadi dalam krisis beberapa tahun terakhir ini. Namun bila kita melihat kondisi yang terjadi saat ini khususnya di lereng sebelah selatan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, khususnya aktivitas wisata di Yogyakarta, di lokasi saat ini saya melaporkan di Kali Kuning, aktivitas wisata berjalan seperti biasa. Lavatur yang menjadi salah satu primadona ketika berwisata ke Yogyakarta, khususnya di Merapi, juga dari tadi sampai saat ini juga berjalan seperti biasa. Memang hal ini terkait dengan bahaya Merapi yang memang tidak mengarah ke sisi sebelah selatan dari Gunung Merapi. Sementara abu vulkanik mengarah ke sisi barat yang menurut data BPBD Jawa Tengah itu ada 5 kabupaten kota yang terkena dampak dari abu vulkanik, yaitu di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung hingga Kabupaten Wonosobo. Namun yang perlu kita ingat bahwa abu vulkanik tidak mendatangkan fatality atau fatalitas atau kematian. Artinya bila ada abu vulkanik, masyarakat hanya minta untuk melakukan adaptasi saja, misalnya tidak beraktivitas di luar, atau bila memang harus beraktivitas di luar, memakai masker, memakai kacamata yang cukup ketat, dan kemudian menutup tempat penampungan air yang memang memang terpapar langsung dengan udara luar, atau bila bagi Anda yang menggunakan lensa kontak juga diminta untuk melepas lensa kontak sementara waktu. Namun sekali lagi bahwa abu vulkanik tidak menimbulkan fatality atau fatalitas yang menimbulkan akibat orang meninggal dunia. Dan warga Merapi sampai dengan saat ini khususnya di sisi barat juga tidak ada pengungsian sama sekali. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah warga Merapi atau warga yang melakukan aktivitas penambangan di dalam zona bahaya. Karena bila kita ketahui bahwa awan panas guguran ini mempunyai kecepatan yang cukup cepat, yaitu 200 km per jam, dengan suhu mencapai 600 derajat. Artinya manusia tidak akan pernah bisa, ketika awan panas terjadi, manusia tidak akan pernah bisa lari dari awan panas tersebut. Yang dilakukan sebaiknya adalah menghindar ke lokasi yang lebih aman terlebih dahulu. Bila memang kemarin kita melihat banyak video viral yang diambil dari lokasi penambangan pasir, memang saat itu awan panas guguran memang belum sampai ke lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh warga. Namun bila 1,5 juta kubik
kubah lava yang berada di sisi barat daya ini runtuh semuanya, maka ini bisa mencapai 7 km ke arah Kali Krasak, Bedok dan Boyong, yang tentu saja ini bisa menimbulkan suatu hal yang tidak diharapkan oleh kita semua, Puspa. Oke, meskipun saat ini Merapi siaga, levelnya level 3, 5 November 2021 lalu. Tapi kita ketahui bahwa ada zona bahaya di beberapa sungai, Sungai Boyong, Sungai Bedok, Sungai Woro juga, dan panjangnya juga cukup jauh. Apakah kemudian aktivitas warga masih dilakukan sampai saat ini di sungai-sungai tersebut atau memang sudah ditutup untuk menghindari adanya bahaya? Ada beberapa wilayah di mana aktivitas warga kemudian ditutup sementara waktu, khususnya bagi warga yang datang ke lokasi yang mendekat ke lokasi tersebut. Namun bila kita lihat dari rekomendasi dari BPPTKG, ini sudah tidak menggunakan kata radius lagi, namun ini menggunakan kata sejauh, artinya awan panas yang terjadi di masing-masing sungai ini berbeda satu sungai dengan sungai yang lain. Dan penghitungan ini sudah semakin detail dibanding penghitungan yang sebelumnya dilakukan BPPTKG, di mana biasanya sebelumnya menggunakan kata radius, artinya semua wilayah tersebut tidak bisa diakses oleh warga. Namun dengan pemodelan yang saat ini sudah dilakukan oleh BPPTKG dan kemudian lokasinya lebih detail, maka masyarakat yang berada di luar zona bahaya tersebut masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa masyarakat yang bahkan terkena dampak dari erupsi Merapi saat ini berupa awan panas guguran dan kemudian berupa abu vulkanik, maksud saya, mereka saat ini juga tetap beraktivitas seperti biasa, meskipun memang harus ada adaptasi yang mereka lakukan. Dan yang pasti bahwa tidak ada pengungsian di sana saat ini. Dan meskipun demikian, informasi yang kami peroleh dari BPBD di semua wilayah di lingkar Merapi, mereka tetap meningkatkan kesiapsiagaan. Bila mana hal-hal yang intensitas erupsi ini meningkat, maka mereka akan sudah siap melakukan evakuasi bila itu diperlukan bagi warga di seputaran lingkar Merapi di wilayah Jawa Tengah maupun di daerah istimewa Yogyakarta, Puspa. Oke, Hendrawan, kalau kita melihat bagaimana warga, saya bisa bilang dalam tanda kutip bersahabat, warga di kaki Gunung Merapi sudah bersahabat dengan peristiwa yang begitu sering terjadi atas kondisi Gunung Merapi hingga saat ini. Dari 2010 sudah diketahui. Apakah memang mereka sudah sangat mempersiapkan diri, sosialisasi sudah dilakukan dengan baik, khususnya dari instansi terkait? Bagaimana, apa yang harus disiapkan, apa saja yang kemudian harus dilakukan ketika peristiwa atau Gunung Merapi meletus? Ya, warga di seputaran Merapi, terutama di daerah yang memang rawan bencana, mereka sudah biasa melakukan wajib latih penanggulangan bencana yang biasa dilakukan oleh BPPTKG Yogyakarta. Jadi selama beberapa waktu terakhir mereka selalu diingatkan kembali bagaimana cara mereka untuk melakukan evakuasi secara tenang, apa saja yang harus dibawa, kemana mereka harus pergi. Ini sudah dilakukan oleh pihak otoritas tempat. BPPTKG bekerja sama dengan BPBD dan sejumlah stakeholder lain di 4 kabupaten di wilayah lingkar Merapi ini. Sehingga mereka sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka. Namun yang saat ini sebenarnya menjadi perhatian adalah pihak-pihak lain yang sebenarnya bukan merupakan warga di sekitar Merapi namun masuk ke zona bahaya. Salah satunya yang beberapa waktu terakhir menjadi perhatian adalah para penambang pasir yang mereka masuk ke zona bahaya dan ini mendekati ke lokasi erupsi Merapi, terutama yang kita lihat kemarin beberapa video ini sangat dekat dengan awan panas guguran. Beruntung kemarin awan panas guguran menurut data dari BPPTKG setelah melakukan pencitraan lewat drone, ini luncurannya hanya sekitar 4 km saja. Namun bila guguran ini lebih besar dengan meruntuhkan semua kubah lava yang berada di sisi barat daya, maka ini jaraknya bisa mencapai jarak 7 km. Dan perlu diingat bahwa warga yang tinggal di kawasan rawan bencana ini tinggalnya di jarak 8 km dari puncak, artinya di luar zona bahaya dan mereka berada di jalur yang jauh dari alur sungai yang berhulu di Merapi, Puspa. Baik, artinya kesiapsiagaan ini bukan hanya milik pihak-pihak terkait, bukan hanya milik masyarakat sekitar, tapi juga orang-orang yang punya kepentingan melakukan aktivitasnya di sekitar di kawasan Gunung Merapi. Hendrawan Setiawan, koresponden CNN Indonesia, terima kasih atas laporan Anda.